Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, ini merupakan salah satu video yang berbeda dari biasanya. Di mana pada video ini kita akan melihat satu video yang mana dulu Lo Keng Hong pernah berkatakan bahwa harga wajar saham DILD adalah 1.700-an. Dan saya pribadi kurang setuju dengan perkataan tersebut. Kenapa? Kita akan membahas analisanya secara singkat. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, sebelum melanjutkan video ini, kita akan melihat satu video yang mana merupakan video salah satu seminar Lo Keng Hong yang membahas saham DILD. Kita lihat bersama-sama. Berapa harga wajar dari Gajah Tunggal maupun dari Intiland? Oke, jadi ada satu video yang mana ada satu penanya yang menanyakan berapa harga wajar saham DILD dan GJTL. Tapi untuk video kali ini kita hanya akan membahas saja saham DILD. Enak aja lu. Gua yang hitung capek-capek lu mau tahu aja. Oke. Harga wajarnya berapa ya? Saya udah hitung Pak Lo Keng Hong seperti mau mengatakan tapi tidak juga mau mengatakan. Tapi pada akhirnya beliau akan mengatakan berapa harga wajarnya. semuanya. Intiland itu punya 61 proyek. Ya. Oke, PT Intiland atau saham DILD memiliki 61 proyek. Ya. Salah satunya di TBC Matupang. Namanya South Quarter. Keren Salah satunya adalah South Quarter. Nanti kita akan lihat sebentar. ya, South Quarter. Ya. Satu gedung perkantoran Intiland punya tuh South Quarter. Terus ada 61 proyek. Yang kedua ada 57 Prominence. Yang kedua ada 57 Prominence. Itu di belakangnya Plaza Indonesia. Belakangnya Plaza ini ada 57 Prominence, itu juga proyek juga. Jadi kalau lihat di Pantai Mutiara yang melakukan reklamasi pertama itu juga Intiland. Oke, berikutnya ada Pantai Mutiara. Intiland Kita itu sudah lanjutkan jadi videonya. developer 50 tahun lebih. Kalau ada rumahnya yang di Angke, itu bagus Angke, di situ ada namanya Taman Harapan Indah, perumahan yang sudah 40 tahun, itu developernya Intiland. Kalau ada yang tahu tentang Surabaya, ya banyak sekali Surabaya, Intiland, Jakarta, dan Surabaya. Ada yang namanya Perumahan Graha Family. Oke, jadi perusahaan Intiland ini memiliki pangsa pasar di Jakarta dan Surabaya ya. Yang di tengahnya ada lapangan golf, Graha Family. Yang tinggal sultan-sultannya Surabaya, itu yang developernya juga Intiland. Ya. Berapa sih proyeknya, semuanya, harga wajarnya? Saya hitungin ya, saya udah hitung nih, capek nih hitung. Dari 61 proyek itu saya udah hitung, totalnya kurang lebih 20 triliun. Oke, teman-teman catat ya bahwa Pak Lo Keng Hong mengatakan dari 61 proyek Intiland tersebut memiliki total sekitar 20 triliun rupiah. Ya, 20 triliun. Utangnya kira-kira 4,5 triliun. Hutangnya 4,5 triliun. Di kas ada 1,5 triliun. Jadi utangnya kira-kira 3 triliun netnya ya, 3 triliun. Oke, hutangnya 4,5, kasnya 1,5, berarti sekitar berarti sekitar 3 triliun untuk net hutangnya ya. Jadi masih ada 17 triliun kan, asetnya, propertinya 17 triliun, potong utang 3 triliun, masih ada 17 triliun. 17 triliun itu jumlah sahamnya ada 10 miliar lembar. Oke, jumlah saham Intiland yang beredar ada sekitar 10 miliar lembar. Jadi kalau 17 triliun dibagi dengan 10 miliar lembar artinya per saham itu 1.700. Berarti per satu saham DILD nilai wajarnya sekitar 1.700 menurut Pak Lo Keng Hong.
Sekarang kita masuk kepada pembahasan saya secara pribadi. Tapi seperti biasa, ini hanya asumsi saja dan hanya pendapat pribadi, bukan suatu keputusan untuk membeli atau menjual. Dan seperti biasa, tentu saja Pak Low Keng Hong lebih mahir dibandingkan saya pribadi. Sehingga saya juga banyak belajar dari beliau, dan isi video ini hanya merupakan analisa pribadi yang kemungkinan juga besar bisa salah. Oke, kita langsung masuk saja. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Low Keng Hong, saham Intiland ini punya sekitar 61 proyek di Jakarta dan Surabaya dan berpengalaman lebih dari 40 tahun. Nah, ini beberapa proyek yang tadi dikatakan oleh Pak Low Keng Hong, seperti South Quarter, 57 per Minute, Graha Family, dan masih banyak lagi. Bisa teman-teman lihat di sini untuk detail dari setiap proyek yang dimiliki. Sekarang, apakah benar proyek tersebut memiliki nilai sekitar 20 triliun rupiah? Nah, ini yang membuat saya cukup bingung, dikarenakan berdasarkan laporan keuangannya, jika teman-teman melihat jumlah asetnya hanya bernominal 15,7 triliun saja, yang mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan total nilai proyek yang dikatakan oleh Pak Low Keng Hong. Nah, jadi saya di sini bertanya-tanya, dari mana angka 20 triliun ini beliau dapatkan? Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, dari total aset tersebut, ada yang terbagi menjadi saldo persediaan, yang terdiri dari tanah dan bangunan, apartemen yang siap dijual, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Nah, mari kita lihat. Dari total persediaan perusahaan itu, terbagi menjadi dua. Sebanyak aset lancar 3,8 dan aset tidak lancar 2,4 triliun, sehingga berjumlah 6,3 triliun rupiah. Untuk detailnya bisa teman-teman lihat di sini, mulai dari tanah yang sedang dikembangkan, bangunan dalam konstruksi, bangunan yang siap dijual, apartemen yang siap dijual, dan masih banyak lagi. Nah, di sini dicatatkan bahwa bangunan dalam konstruksi dengan nilai tercatat sebesar bla 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 direklasifikasikan ke persediaan bangunan dan apartemen yang siap untuk dijual. Untuk detailnya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Jadi ingat ya, untuk saldo persediaannya berjumlah 6,3 triliun rupiah. Kita masuk kepada komponen kedua, yaitu tanah belum dikembangkan. Bisa teman-teman lihat di sini, nominal tanah yang belum dikembangkan adalah 3,8 triliun rupiah. Ini merupakan beberapa proyek yang tadi dikatakan oleh Pak Low Keng Hong, seperti Graha Family di Surabaya, Pantai Mutiara, dan lain sebagainya. Nah, totalnya adalah 3,8 triliun. Tanah yang belum dikembangkan seluas 646.490 meter kuadrat dijadikan jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang. Jadi harus diingat bahwa tanah yang belum dikembangkan ini dijadikan pinjaman di bank, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sekarang kita total. Untuk saldo persediaan 6,3 triliun, tanah yang belum dikembangkan 3,8 triliun. Berarti totalnya sekitar 10 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka yang dinominalkan oleh Pak Low Keng Hong, yaitu 20 triliun rupiah. Sekarang kita lihat dari sisi utangnya. Hutang bank jangka pendeknya 1,3, hutang bank jangka panjangnya 2,6. Jika ditotal sekitar 4 triliun rupiah. Angka ini cukup sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Low Keng Hong, di mana perusahaan DILD ini memiliki hutang sekitar 4,5 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari aspek saldo kasnya. Saldo kas perusahaan 1,1 triliun dan angka ini juga masih setara dengan apa yang dikatakan oleh Pak Low Keng Hong. Berarti jika kita melihat hutang bersih yang dimiliki perusahaan, kita bisa mengurangi hutang bank jangka pendek dan jangka panjang, dikurangi saldo kasnya. Nah, ini merupakan hitung-hitungan saya pribadi. Total proyeknya sekitar 10 triliun dikurangi hutang bersih 3 triliun. Berarti perusahaan ini memiliki net proyek sekitar 7 triliun rupiah. Jika kita membagi dengan jumlah saham beredar sebanyak 10,3 miliar, berarti per lembar sahamnya hanya sekitar 700-an rupiah saja. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka yang dikatakan oleh Pak Low Keng Hong, yaitu 1.700 per lembar saham. Nah, jika kita melihat untuk valuasi PBV-DILD saat ini adalah 0,42 kali. Dan perusahaan ini juga memiliki book value per share Rp498 per lembar saham. Berarti, jika kita menghitung kalkulasi dari jumlah proyeknya,
maka harga wajarnya akan lebih tinggi, yaitu 700 per lembar saham dibandingkan dengan modal berlembar sahamnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah kamu ingin membeli saham ini atau tidak? Nah, kamu mungkin bisa bertanya seperti ini, apakah kamu yakin proyek-proyek perusahaan tersebut bisa direalisasikan sesuai rencana? Nah, untuk angka 700-an rupiah per lembar saham tadi, tentu saja apabila semua proyeknya bisa terlaksana dengan baik. Dan angka tersebut juga merupakan angka optimis dari perusahaan ini. Sehingga bisa saja angka tersebut lebih rendah dibandingkan 700 rupiah per lembar saham. Apabila kamu yakin dengan saham ini dan apabila kamu yakin dengan proyek-proyek yang sedang mereka miliki atau mereka sedang kembangkan, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk membeli sahamnya. Tapi apabila kamu ragu dan tidak yakin dengan proyek yang sedang mereka kerjakan ataupun kinerja ke depannya, mungkin kamu bisa menunda dulu untuk membeli saham ini. Tapi seperti biasa, ini hanya pendapat pribadi, bisa saja benar, bisa juga salah. Semua keputusan tergantung kamu sendiri. Apakah kamu mau belajar cara analisa laporan keuangan dan fundamental perusahaan? Mungkin ada 2 e-book yang bisa kamu pertimbangkan. Yang pertama The Stock Market, yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Yang kedua, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detailnya, silahkan chat pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini. Semoga ada informasi baru yang kamu peroleh dari pembahasan kali ini. Dan selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Sekian video ini dan semoga bermanfaat. Thank you.